Selamat siang. Saya ingin memberikan sapa kepada semua kita yang akan mengikuti channel Obaja Benio 128 pada hari ini. Hari ini tanggal 10 April 2024. Dan saya akan menyampaikan informasi sehubungan dengan bangsa Dayak Iban. Pada hari ini saya akan pertama kali memberikan ucapan selamat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dalam mengikuti channel ini nanti kita terus dikuatkan dan disehatkan. Hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan ekonomi Dayak Iban. Jadi yang akan saya sampaikan nanti ini adalah berkaitan dengan apa saja yang terkandung atau yang termuat atau muatan dari pada ekonomi Dayak Iban sendiri. Pada bangsa Dayak Iban ada satu organisasi namanya. Nah, kalau saya menyebutnya organisasi yang terdapat di Rumah Panjang. Biasanya di Rumah Panjang ini dia ada ketuanya yang menjadi kepala Rumah Panjang. Kalau dulu namanya kepala kampung, dan dia diwakili oleh namanya Kebayan tahun 75, 76, 77, 78, 79 sampai kepada adanya pengistilahan desa yang sama-sama kita tahu bahwa beberapa kampung atau kampung zaman dulu Rumah Panjang di-grouping menjadi desa. Maka istilah kepala kampung dan kebayan itu tidak ada lagi kita kenal di Rumah Panjang pada masyarakat Dayak Iban. Memang pada zaman dulu saya ingat pada tahun 74, 75, 76, 78 kita mengenal bahwa di bangsa Dayak Iban ini ada Temenggung, ada Patih. Dulu saya ambil contoh di Kecamatan Batang Lupar. Tahun 70, 75, 76, 72, 73 hanya satu Temenggung. Nah, Temenggung ini dibantu oleh beberapa patih. Di Kecamatan Batang Lupar pada tahun itu patih seingat saya ada satu. Temenggung. Ingat saya ada satu. Namanya Temenggung Jelai. Habis itu patih pada saat itu ada 4, yaitu Patih Daud dari yang sebelah utara, kemudian Patih Andel, dia memegang wilayah kawasan danau. Kemudian Patih Jimat pada saat itu dia memegang kawasan arah ke timur, memegang beberapa Rumah Panjang. Dan ada Patih
Patih Sulang. Dia memegang antara kawasan danau dengan kawasan timur. Di antara itu ada beberapa rumah panjang, sekitar 6 atau 5 rumah panjang yang dia pegang. Satu dulu Patih, mungkin ini sebagai penghargaan terhadap orang tua, yaitu Patih Keliling. Patih Keliling waktu itu zamannya saya masih ingat namanya Unggan. Kami memanggilnya Aki Unggan. Nah, beliau sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, itu organisasi sekilas yang saya sampaikan untuk bagaimana kampung itu bisa berurusan dengan baik dengan tingkat-tingkat tertentu apabila ada terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan atau aturan yang tersedia, melanggar dalam adat istiadat, melanggar berkaitan dengan pelanggaran daripada wilayah, penceplokan wilayah, atau juga berkaitan dengan kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh masyarakat yang memerlukan penanganan lebih dalam lagi atau lebih tingkat yang lebih atas lagi. Maka tingkatan-tingkatan kepengurusan yang ada di bangsa Daiban tadi, yaitu kepala kampung, patih dan temenggung, itu peringkatan dari lembaga yang berkaitan dengan kampung atau rumah panjang bagi bangsa Daiban. Saya kembali ke ekonomi bangsa Daiban lagi. Jadi bangsa Daiban ini untuk menghidupkan rumah tangga mereka atau mencari nafkah mereka atau ekonomi mereka itu bersandar sangat dominan pada alam. Jadi kehidupan ekonomi rumah panjang tergantung daripada alam atau sumber daya alam yang tersedia bagi mereka. Karenanya sewaktu mereka akan menggunakan sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan mereka di setiap rumah panjang atau di rumah panjang itu mengatur penggunaannya secara baik. Jadi ada yang disimpan atau kita kenal dengan digalau, ada juga tempat-tempat yang diusahakan, ada memang tempat atau wilayah tertentu yang memang tidak boleh diganggu karena itu merupakan sumber cadangan untuk keperluan hidup mereka sehari-hari. Misalnya sumber air tertentu itu mungkin ada ikan yang bisa bertahan lama di situ. Kemudian pulau-pulau atau bukit-bukit tertentu yang tidak boleh diganggu, tidak boleh ditebang dengan sembarangan atau disimpan dengan baik. Sehingga di tempat itu ada kayu yang besar, buah-buahan hutan masih ada dan tersedia, air sungai masih baik dan mudah didapat. Nah, disitulah hewan yang diperlukan oleh bangsa Daiban untuk keperluan makanan mereka. Jadi apabila mereka perlu hewan untuk dikonsumsi, perlu ikan untuk dikonsumsi, perlu sayuran-sayuran untuk dikonsumsi, mereka pergi ke satu tempat dari hutan itu tadi.
tempatnya dicadangkan di situ tadi. Jadi itu kita melihat bahwa sekali lagi saya sampaikan, ekonomi Daiban ini dia lebih bersandar pada alam. Saya masih ingat betul, suatu saya masih tinggal di Rumah Panjang. Hampir mungkin 90% atau 95% kebutuhan rumah tangga itu adalah mereka ambil atau mereka usahakan apa yang telah tersedia di alam atau yang bisa ditanam di alam atau tanam di tanah. Saya ambil contoh untuk keperluan beras. Dulu orang tua saya lah, saya melihat sendiri karena saya tinggal di kampung waktu masih kecil. Jadi mereka berladang, apakah ladang tanah yang tinggi atau bukit, berladang tempat tanah yang datar atau kita kenal dengan peran, dan ada juga berladang di tempat yang basah, tak ada hujan. Kita di sana mengenalnya sebagai bayam. Jadi tempat-tempat mereka berladang itu ada mereka mengenal ladang bukit, ladang peran atau datar, dan ladang yang payak atau tempat tadah air. Di tempat ladang itu tadi, di samping mereka menanam padi, juga mereka menanam berbagai sayur-sayuran. Wilayah di tanah datar atau ladang mereka di tanah datar dan di bukit, mereka menanam sayur, apakah timun, menanam keladi, menanam labu, jahe, terong, gambas, atau sayuran-sayuran lain yang mereka tanam di ladang bukit dan di ladang datar. Itu untuk keperluan asupan sayuran mereka. Dan di ladang itulah mereka berhidup, mencari nafkah untuk bertahan. Karena hasil daripada ladang itu dia berupa padi, berupa sayur-sayuran. Ada juga buah-buahan. Sehabis ladang ditanam, kadang-kadang mereka bisa menanam buah-buahan di situ. Itu ladang. Sewaktu mereka akan memenuhi konsumsi hewani mereka untuk keperluan mereka, katakan lauk. Nah, mereka pada zaman dulu tidak ada namanya memelihara ikan. Tahun 70 sampai 78 mungkin sampai 80 mereka tidak ada pelihara ikan untuk dimakan. Mungkin sampai sekarang jarang sekali kita melihat rumah-rumah panjang untuk memeliharakan ikan untuk dikonsumsi. Jadi mereka kalau akan konsumsi ikan, maka mereka akan mencari ikan itu ke sungai. Apabila sungai itu diganggu dan dirusak dengan cara-cara yang tidak baik, maka ikan ataupun ikutan lainnya yang diperlukan untuk laut yang ada dalam air,
misalnya kura-kura, labi-labi, mungkin dia bisa dalam air dan juga di atas air. Tidak suka diam di air bersangkutan kalau dia banyak gangguan, misalnya racun. Kita pernah menyaksikan suatu orang mengerjakan kayu lok, balak. Apabila ada racun jatuh ke sungai, maka ikan akan berkurang. Dan binatang lain pun tidak bersedia untuk hidup di dalam sungai bersangkutan karena tidak tahan. Itu di sungai. Nah, di hutan mereka mencari berbagai keperluan untuk keperluan hidup mereka, ekonomi mereka. Misalnya buah-buahan di hutan, buah-buahan hutan. Dan ada juga mereka mencari keperluan lain, misalnya kayu yang diperlukan untuk kehidupan mereka, supaya mereka punya tempat tinggal. Jadi mengambil meramu ke situ untuk dibuatkan rumah sehingga mereka bisa ada tempat tinggal. Artinya mereka punya papannya ada, pangannya ada. Nah, tinggal bagaimana lagi mereka mencari sandang, pakaian. Saya melihat pada saat itu tahun 70 lah, karena saya masih ingat ya, 70, 72, 73 terus sampai 70, sampai 80 atau 81. Mereka mencari kayu di hutan juga untuk dijual ke tempat-tempat tertentu. Dan juga mereka menoreh. Ada juga yang mencari misalnya macam pandan, tapi dia besar daunnya. Kita kenalnya dengan kerupuk. Itu dibuat menjadi atap. Iban menyebutnya kajang. Saya masih ingat betul, di kampung saya dulu ada yang namanya numpang. Kami mengenalnya ake upang. Kerjanya di samping ngambil kayu, dia memasang bubu untuk cari ikan. Dia mengambil tadi pandan, sejenis pandan kerupuk. Dia anyam dengan baik, dia jemur, habis itu dia jual ke kecamatan untuk ditukar, untuk beli garam, beli tembakau, beli micin, dan juga beli rokok namanya, dan rokok apong, mungkin dikenal apong ya. Dia beli, ditukar. Yang lain saya melihat untuk keperluan membeli apa tadi, pangan, papan, sandang, misalnya keperluan baju atau pakaian. Menoreh pada saat itu kita nyebut di sana itu mutong atau nenggal. Itu ditanam di tanah getahnya, baik getah yang ditanam oleh orang-orang tua terdahulu dan ditanam yang sekarang. Nah, getah itu digunakan untuk menukar baju atau keperluan lain yang tidak tersedia pada rumah panjang. Pada masa sekarang saya melihat di tempat-tempat tertentu sudah mulai ada menanam, misalnya puri. Orang menyebutnya puri kalau dulu itu, kita di sana bahasa yang sering dipakai itu karatung.
Ada juga mereka menanam itu dan hasilnya mereka jual untuk keperluan hidup mereka. Atau juga usaha-usaha lain sekarang sudah mulai berkembang, sudah mulai bertambah. Jadi sampai sekarang kegiatan yang dominan untuk menghidupi rumah tangga adalah dia bertumbuh pada alam. Apakah dia berladang atau menanam kebun, mencari hasil hutan atau mencari buah-buahan, juga mencari sayuran-sayuran yang tersedia di hutan. Di samping untuk konsumsi, mereka jual. Mereka jual untuk menukar. Ada juga yang memang digunakan untuk mengongkos anak-anak mereka yang sekolah atau berpendidikan. Nah, jadi ekonomi bangsa Daiban ini, saya sekali lagi katakan, dia bertumbuh atau bersandar pada sumber daya alam atau pada alam. Terus, siapa yang punya alam di tempat mereka usaha itu? Saya mengambil contoh tidak jauh. Di setiap rumah panjang atau di rumah panjang. Di rumah panjang itu, dia punya rumah panjang itu. Dia punya wilayah tersendiri. Mereka ada batasnya dengan rumah panjang wilayah. Rumah panjang yang satu ada batas dengan rumah panjang wilayah yang lainnya. Dan batas-batas ini diketahui, diperkenalkan oleh orang-orang tua terdahulu kepada generasi sampai sekarang. Sehingga tahu batas wilayahnya antara kampung satu atau rumah panjang yang satu dengan rumah panjang yang lain. Di setiap wilayah rumah panjang itu, penggunaan sumber daya alam itu, dia ada tata caranya tersendiri. Tidak bisa sembarangan. Mengapa? Karena penggunaan sumber daya alam ini dia mesti berhemat, jimat, teratur, lekun. Tidak bisa diboroskan atau buar bahasa kita. Tidak boleh penceplokan atau pencerobohan dari wilayah satu atau kampung satu ke kampung lain. Dia tidak boleh. Zaman dulu kita tidak bisa sembarang-sembarang mengambil, misalnya kita mengambil buah-buahan di pinggir jalan. Suatu kita akan pergi ke satu kampung, karena itu sudah wilayah orang. Atau mengambil rebung sembarang-sembarang, mengambil ikan sembarang-sembarang, atau mengambil sayuran sembarang-sembarang di wilayah orang. Tidak boleh. Karena wilayah orang itu adalah wilayah yang di bawah kekuasaan mereka, yang apabila wilayah lain atau orang lain atau kampung lain akan mengambil itu, dia mesti izin terlebih dahulu kepada pemilik wilayah mereka. Nah, makanya dulu jarang sekali orang berkecamuk atau berselisih tentang wilayah, karena saling menghargai dan tahu etika cara apabila kita akan mengambil atau menggunakan apa yang dihasilkan alam di daerah-daerah tertentu atau di tempat orang lain. Sampai sekarang saya melihat itu belum diatur dan dibicarakan dengan baik.
oleh pemuka-pemuka masyarakat atau oleh pemuka-pemuka adat, ketua-ketua adat, misalnya tadi Pate, Temenggung, tuai-tuai rumah, dan secara administrasi boleh dibantu di aparatur pemerintah desa atau di desa. Karena tugas desa itu adalah mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan, yang diperlukan, yang menjadi hak, yang menjadi kewajiban, harta benda yang dimiliki oleh keluarga atau dimiliki secara komunal. Dan apabila sumber daya alam ini ada pengaturan, penataan, atau penggunaan yang jelas bagi komunitas masyarakat, maka masyarakat bersangkutan hidupnya akan lebih baik secara ekonomi. Karena penggunaannya sudah teratur, mulai boleh melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mau membangkitkan kehidupan secara lebih baik, dan peran pemerintah akan masuk yang memahami untuk mengatur, menegaskan, memberikan kepastian yang cukup, sehingga bagi yang akan membangkitkan ekonomi di rumah panjang akan jelas apa peran orang rumah panjang atau lembaga rumah panjang terhadap wilayah mereka, dan apa peran pemerintah terhadap wilayah itu tadi, dan apa peran para sektor swasta atau investor apabila akan bergabung. Dan nanti juga bagaimana peran perguruan tinggi akan bergabung untuk meneliti, memformat bagaimana penggunaan sumber daya alam ini diatur, digunakan secara bijak, sehingga dia memberikan manfaat yang lebih baik bagi yang hidup di dalam dan sekitar sumber daya alam itu, dan bagi pemerintah, bagi sektor swasta. Kalau ini dikembangkan dengan baik, saya rasa kehidupan ekonomi secara kebersamaan, kesejahteraan bersama, dia bisa dinaik tarapkan. Dan kesejahteraan akan naik, maka negara juga akan semakin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, wilayah sumber daya alam itu tadi yang dimiliki kampung atau rumah panjang ini mesti dihargai, dihormati, dan diregistrasikan atau diadministrasikan supaya dia menjadi jelas kedudukannya. Memang sekarang di rumah panjang tahu bahwa itu adalah wilayah mereka, kepunyaan daripada kakek nenek mereka terdahulu, dan mereka punya hak terhadap itu, baik secara secara individu atau keluarga, dan secara komunal atau secara bersama-sama. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah saya memesankan kepada semua kita yang ada di rumah panjang agar kerjasama antara yang hidup di rumah panjang itu digalakkan, dikuatkan,
supaya bersedia untuk menata, merancang, menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, digunakan secara bijak. Karena kalau tidak, kita akan menunggu waktu kapan akan terjadi kerusakan yang hebat terhadap kita atau generasi kita dia akan datang. Saya harap pemuka-pemuka masyarakat, ketua-ketua kampung mulai membicarakan hal ini. Karena kalau tidak sekarang dibicarakan dengan bagus, bagaimana penggunaannya dengan baik, saling menghargai dan menghormati, dan akan digunakan seperti apa. Ini menjadi penting supaya orang atau rekan-rekan yang berminat untuk investasi di rumah panjang, di wilayah rumah panjang itu akan semangat dan mau bergabung secara bersama-sama demi kita bersama-sama. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan tentang ekonomi bangsa dan Iban. Ini sifatnya masih umum yang saya sampaikan terhadap kita semua. Demikian, sekali lagi saya memberikan ucapan selamat kepada kita karena kita bisa menonton dan mendengar channel ini. Terima kasih. Saya memberikan selamat Kayu Guru Gerenya Menguan Menua. Salam sejahtera, salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih.